Hai guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series misteri yang berjudul S-Line. Dalam cerita series ini, seorang gadis mampu melihat garis merah yang memiliki arti mengejutkan. Gadis itu kemudian menghadapi berbagai masalah serius sejak munculnya kacamata unik yang bisa sangat mempengaruhi kehidupan penggunanya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis remaja bernama Shin Hyun. Saat ini Shin Hyun tinggal sendirian di apartemennya yang terletak di daerah kompleks bangunan apartemen. Lantas sejak lahir Shin Hyun memiliki kemampuan unik yaitu melihat garis merah tak kasat mata yang muncul di atas kepala setiap orang. Lambat laun kemampuan ini membuat Shin Hyun bertingkah aneh, hingga mengakibatkan sang ibu stres dan nekat membunuh ayah Shin Hyun. Sejak saat itulah Shin Hyun meyakini kemampuan uniknya bisa membahayakan hidup orang lain. Memasuki usia remaja, Shin Hyun bisa menyimpulkan bahwa S-Line adalah simbol hubungan intim. Adapun jumlah S-Line mewakili jumlah hubungan intim yang sudah dilakukan orang bersangkutan. Shin Hyun juga memastikan hanya dirinya yang bisa melihat S-Line. Waktu pun terus berlanjut hingga Shin Hyun berusaha mengakhiri hidupnya, karena ia merasa kemampuan uniknya itu hanya membawa malapetaka. Namun entah kenapa Shin Hyun selalu gagal bunuh diri seolah-olah takdir melarangnya mati. Dari sini Shin Hyun akhirnya mau melanjutkan hidup dengan misi untuk memecahkan misteri asal-usul dan pencipta S-Line. Di saat yang sama, Shin Hyun masih meyakini kemampuan uniknya adalah sumber musibah. Karena hal itulah Shin Hyun memutuskan untuk mengurung diri di dalam apartemen. Lantas pada suatu ketika seorang perempuan bernama Hee-won menaruh makanan di depan apartemen Shin Hyun untuk berbagi. Ternyata Hee-won tinggal di bangunan apartemen yang ada di depan bangunan apartemen Shin Hyun. Di kota yang sama ada seorang detektif kepolisian bernama Han-ji yang dari luar terkesan seperti pria normal. Namun di balik itu, Han-ji sudah sangat sering berhubungan intim. Setelahnya ada seorang murid SMA bernama Sun-ah yang dianiaya oleh teman sekelasnya. Ternyata pelaku yang bernama Hye-yang melakukan aksinya itu karena Sun-ah berani melaporkan aksi pemalakan Hye-yang pada pihak sekolah. Selesai membuli, Hye-yang memerintahkan Sun-ah untuk menyerahkan uang sesuai jumlah yang diminta. Beberapa waktu kemudian, Han-ji menyelidiki kasus pembunuhan seorang perempuan yang tinggal di kompleks apartemen. Ternyata kasus pembunuhan ini bukan yang pertama kali terjadi di daerah itu. Dan sama dengan kasus terbaru, korban kasus sebelumnya juga seorang perempuan. Setelah itu, Shin Hyun menyaksikan liputan berita yang menyoroti kasus pembunuhan berantai di kompleks apartemennya. Lantas dalam liputan tersebut, Shin Hyun melihat seorang pria berhelm yang hanya memiliki satu S-Line. Shin Hyun lalu menduga pria berhelm itu adalah pelaku pembunuhan karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Pada malam harinya, Shin Hyun diam-diam melihat si pria berhelm tadi memasuki rumah Hee-won. Takut Hee-won akan dibunuh, Shin Hyun langsung menghubungi layanan darurat untuk melaporkan si pria berhelm. Namun tak lama kemudian, Hee-won dan si pria berhelm justru bermesraan sehingga Shin Hyun buru-buru menutup komunikasi karena sudah salah sangka. Tak lama berselang, Shin Hyun mengalami halusinasi yang membuatnya tertekan karena bisa melihat S-Line. Keesokan harinya, Han-ji berbicara dengan Sun-ah. Ternyata selama ini Han-ji adalah paman sekaligus orang tua asuh Sun-ah. Sun-ah lalu meminta uang pada Han-ji yang diam-diam akan ia berikan untuk Hye-yang. Usai memenuhi permintaan Sun-ah, Han-ji curiga karena ada tanda kekerasan pada anggota tubuh keponakannya. Namun, Sun-ah menolak bercerita karena selama ini ia kesal dengan sikap Han-ji yang tidak peduli kepadanya. Setelah itu, Han-ji mendatangi apartemen Shin Hyun. Ternyata selama ini, Han-ji menghuni bangunan apartemen yang sama dengan Hee-won. Sehingga detektif itu tinggal berdekatan dengan Shin Hyun. Terkait laporan semalam, Shin Hyun meluruskan bahwa si pria berhelm adalah pacar Hee-won. Di akhir pertemuan, Han-ji bertanya-tanya kenapa Shin Hyun tidak bersekolah dan mengurung diri di apartemen. Sedangkan Shin Hyun sempat terkejut melihat banyaknya S-Line yang dimiliki oleh Han-ji.
Beberapa waktu kemudian, Hanji dan rekannya yaitu Dongsik membicarakan hasil penyelidikan sementara terkait kasus pembunuhan di kompleks apartemen. Ternyata kedua korban dekat dengan seorang pria bernama Jungmin yang merupakan seorang guru matematika. Dengan menganalisa kronologi pembunuhan, Hanji dan Dongsik mulai mencurigai bahwa Jungmin adalah pelakunya. Mengingat Hanji sedang sibuk, Dongsik akhirnya pergi sendirian ke apartemen Jungmin yang ternyata berada di bangunan apartemen yang sama dengan Shin Hyun. Lantas saat memeriksa lokasi, Dongsik dilumpuhkan oleh Jungmin. Usai menyekap Dongsik di dalam apartemennya, Jungmin pergi untuk melaksanakan rencananya. Di waktu bersamaan, Hanji bergegas menuju lokasi Dongsik karena ia curiga bahwa rekannya diserang saat mereka berkomunikasi. Tak lama kemudian, Shin Hyun diam-diam mendapati apartemen Hiwon akan dimasuki oleh si pria berhelm yang sama. Karena gerak-geriknya tampak mencurigakan, Shin Hyun meyakini si pria berhelm berniat jahat pada Hiwon. Karena ponselnya tak bisa dipakai untuk menghubungi polisi, Shin Hyun akhirnya memberanikan diri untuk keluar demi menghentikan si pria berhelm. Saat Shin Hyun bergegas ke apartemen Hiwon terungkap bahwa si pria berhelm adalah Jungmin. Adapun Jungmin juga menjadi si pria berhelm yang sebelumnya bermesraan dengan Hiwon. Begitu sudah mendekati Hiwon, Jung langsung berusaha untuk membunuhnya dengan dalih untuk menyelamatkan mereka berdua. Selang beberapa detik, Shin Hyun datang dan langsung menghentikan Jungmin. Karena Shin Hyun terlalu takut, Jungmin berhasil merebut pisaunya dan menggunakannya untuk menikam Shin Hyun. Usai melumpuhkan Shin Hyun, Jungmin kembali berusaha untuk membunuh Hiwon. Di waktu bersamaan, Hanji yang sudah tiba di lokasi bisa melihat kejadian ini dari kejauhan. Begitu menyadari situasi yang sebenarnya, Hanji langsung menembak mati Jungmin demi melindungi Shin Hyun dan Hiwon. Setelah itu, Shin Hyun menolak dilarikan ke rumah sakit karena lukanya tidak terlalu berat. Shin Hyun lalu baru menduga Jungmin bisa melihat S-Line berkat kacamata yang ia pakai. Jungmin juga sempat mengakui ia melihat S-Line perlahan menghilang saat ajal mendekatinya. Usai mengurus kejadian tadi, Hanji heran bagaimana Sun Ah bisa mengenal Shin Hyun. Sun Ah kemudian mengakui dahulu ia pernah satu sekolah dengan Shin Hyun. Sun Ah juga bercerita ibu Shin Hyun meninggalkan putrinya sejak membunuh sang suami. Di sisi lain, kasus upaya pembunuhan Hiwon menyadarkan Shin Hyun bahwa ia bisa menyelamatkan orang lain berkat kemampuan melihat S-Line. Usai mengetahui sisi positif kemampuan uniknya, Shin Hyun memutuskan untuk berhenti mengurung diri menandakan ia akan memulai kehidupan baru di kotanya yang bernama Bangju. Sementara di SMA Bangju yang menjadi sekolah Sun Ah, ada seorang guru fisika cantik dan populer yang bernama Gyu Jin. Ternyata Gyu Jin adalah wali kelas Sun Ah. Setelah itu Sun Ah mendapati dirinya dibully dalam bentuk gambar di papan tulis yang sangat merendahkan dirinya. Tak lama kemudian, Sun Ah menyerang Hye Yang karena mengoloknya di depan banyak anak. Gyu Jin akhirnya berhasil menghentikan Hye Yang saat ia sedang memukuli Sun Ah untuk balas dendam. Saat membicarakan kejadian tadi, Gyu Jin mengakui ia tak bisa berbuat banyak untuk membela Sun Ah karena Sun Ah adalah orang yang memulai serangan. Memasuki jam pulang sekolah, Sun Ah menemukan sebuah kacamata yang tiba-tiba muncul di dalam loker. Sun Ah akhirnya iseng membawa pulang kacamata itu. Lantas sejak memakai kacamata tersebut, Sun Ah bisa melihat satu S-Line di atas kepalanya. Meskipun ia belum mengetahui apa arti garis merah tersebut. Tak lama kemudian, Sun Ah terkejut karena Hanji memiliki banyak sekali S-Line. Sun Ah lalu berjalan-jalan di tengah kota. Demi mencari tahu arti S-Line, usai mengamati banyak orang, Sun Ah baru mengetahui bahwa S-Line adalah simbol hubungan intim. Keesokan harinya, Sun Ah ke sekolah sambil memakai kacamata pendeteksi S-Line yang kini kita sebut saja dengan nama Vision. Di momen ini, Sun Ah terkejut karena sebagian besar anak-anak sudah pernah berhubungan intim. Sun Ah lalu baru mengetahui Gyu Jin masih belum memiliki S-Line membuktikan bahwa guru cantik itu masih perawan.
Setelahnya Sun Ah menemukan tipe S-Line baru yang mana garis ini hanya akan terhubung saat dua orang sedang berdekatan. Di sisi lain, Han Ji kini menyelidiki kasus pembunuhan berantai Jung Min guna mengungkap motif sang pelaku. Lantas saat memeriksa apartemen Jung Min, Han Ji menemukan banyak coretan garis merah pada dinding. Han Ji pun masih belum mengetahui apa sebenarnya maksud garis merah tersebut. Keesokan harinya, Han Ji menanyai Gyu Jin terkait Jung Min yang pernah mengajar matematika di SMA Bangju sebelum pindah ke sekolah lain. Sayangnya, Gyu Jin tak bisa memberikan banyak informasi karena ia tak terlalu akrab dengan Jung Min. Di akhir pertemuan, Han Ji terpaksa mengingatkan kancing atas baju Gyu Jin yang tak sengaja terbuka demi menjaga penampilannya. Pada malam harinya, Han Ji menemukan fakta penting saat menyelidiki bar langganan Jung Min. Jadi menurut kesaksian barista, semasa hidupnya Jung Min memakai kacamata dan sering berhitung di lokasi. Nah, tanpa sepengetahuan semua orang saat itu, Jung Min sebenarnya memakai vision dan menghitung jumlah S-Line pada orang yang ia amati. Jung Min pun pernah dipukuli oleh seorang pelanggan bar, karena ia menyindir banyaknya jumlah hubungan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Gyu Jin memperkenalkan Shin Hyun sebagai murid baru. Ini artinya Shin Hyun satu kelas dengan Sun Ah dan Hye Yang. Lantas, di tengah jam istirahat, Hye Yang menganiaya Sun Ah karena tak mau memberikan uang yang ia minta. Saat aksi kekerasan ini masih berlanjut, Shin Hyun datang dan berusaha membela Sun Ah. Dalam prosesnya, Shin Hyun menyerang Hye Yang hingga mereka pun terancam jatuh bersama dari atap gedung sekolah. Mereka akhirnya bisa lolos dari situasi maut ini setelah Hye Yang berjanji takkan mengganggu Sun Ah lagi. Pada malam harinya, Sun Ah diam-diam memfoto kedekatan Hye Yang dan guru bahasa Korea di SMA mereka yang bernama Sung Jin. Setelah itu, Hye Yang dan Sung Jin berduaan di sebuah motel. Momen ini akhirnya membuktikan mereka sedang menjalin hubungan terlarang secara rahasia. Bagaimanapun Sun Ah sudah mengetahui hubungan ini berkat menggunakan vision. Saat waktunya sudah tepat, Sun Ah mengirimkan foto tadi kepada Hye Yang sebagai ancaman untuk menjatuhkannya. Hye Yang lalu menegaskan ia takkan dijatuhi hukuman karena ia masih di bawah umur. Alhasil, Hye Yang meyakini foto ini bukan masalah besar bagi dirinya. Keesokan harinya, Sun Ah mengirimkan foto yang sama kepada Sung Jin. Sun Ah lalu menuntut uang tebusan 20 juta won jika Sung Jin tak ingin foto skandalnya itu tersebar. Sepulang sekolah, Sun Ah berbicara dengan Shin Hyun soal foto skandal Sung Jin. Rupanya Sun Ah hendak menggunakan uang 20 juta won itu untuk pindah, karena ia sudah tidak betah tinggal di Bangju. Dalam kesempatan yang sama, Shin Hyun sempat menyinggung soal ibunya yang pergi sejak membunuh ayah Shin Hyun. Ternyata Shin Hyun tak mengetahui apakah saat ini ibunya masih hidup atau tidak. Seiring berjalannya waktu, Hye Yang memberitahu Sung Jin bahwa orang yang mengirimkan foto skandal mereka adalah Sun Ah. Setelah itu, Shin Hyun mendapati bahwa Sun Ah memiliki vision alias kacamata pendeteksi S-Line. Shin Hyun lalu membuktikan ia bisa melihat S-Line dengan mata telanjang. Shin Hyun akhirnya mendesak Sun Ah untuk berhenti memakai vision. Karena dengan pengalamannya, Shin Hyun bisa memastikan kemampuan melihat S-Line bisa menghancurkan hidup orang lain. Namun Sun Ah menolak karena ia bertekad menggunakan vision untuk membongkar lebih banyak hubungan gelap. Sun Ah juga tak peduli jika hidupnya akan bermasalah seperti Jung Min akibat memakai vision. Pada malam harinya, Hye Yang memata-matai Sun Ah yang sedang berkencan. Tanpa sadar, Sun Ah menjatuhkan tas berisi vision sehingga barang itu pun akhirnya dicuri oleh Hye Yang. Setelah itu, Sun Ah baru mengetahui ia telah kehilangan vision. Saat dihubungi oleh Sun Ah, Shin Hyun memastikan ia tidak mengambil vision. Sun Ah lalu mengakui ia akan segera pergi ke sekolah sebelum menutup komunikasi. Khawatir dengan kondisi Sun Ah, Shin Hyun kini bergegas menuju lokasi yang sama. Sesampainya di sekolah, Sun Ah diam-diam menemui Sung Jin untuk menagih uang tebusan 20 juta won. Sambil menyatakan ia tak mampu membayar uang sebanyak itu, Sung Jin memohon pada Sun Ah agar tidak menyebarkan foto skandal demi keutuhan rumah tangga Sung Jin.
Namun, Sun Ah tak peduli karena sebenarnya ia ingin membalas Sung Jin karena sengaja membiarkan Hye-yang terus membulinya. Tak lama kemudian, Shin Hyun yang baru tiba di lokasi terkejut melihat Sun Ah terjatuh dari atap gedung sekolah. Setelahnya, Shin Hyun bertemu Han Ji saat menunggu hasil operasi Sun Ah. Jika melihat cara Sun Ah terjatuh, Shin Hyun merasa insiden itu bukanlah percobaan bunuh diri. Percaya pada keterangan Shin Hyun, Han Ji kini bisa yakin bahwa Sun Ah menjadi korban pembunuhan. Keesokan harinya, insiden Sun Ah menimbulkan kegaduhan di kalangan guru SMA Bangju. Penyebabnya insiden ini bisa menjatuhkan nama baik sekolah jika sampai diketahui oleh publik. Gyu Jin lalu merasa bersalah karena ia adalah wali kelas Sun Ah. Di sisi lain, seorang guru bahasa Inggris bernama Jung Woo membatalkan pernikahannya. Sementara itu, seisi kelas Shin Hyun sedang heran kenapa Hye-yang tiba-tiba tidak masuk pasca insiden Sun Ah terjadi. Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya Jung Woo mengunjungi apartemen kakaknya yang bernama Kyung Mi. Jung Woo lalu berkenalan dengan anak tunggal Kyung Mi yang bernama Ayul. Setelah itu, Jung Woo mulai mengobrol dengan Kyung Mi. Ternyata mereka sudah lama tak bertemu dan rupanya Kyung Mi bisa hidup mapan seperti sekarang berkat suaminya yang bernama Byung Chol. Kini Jung Woo tinggal sementara di apartemen Kyung Mi sampai ia menyelesaikan persiapannya untuk pergi ke Kanada. Sementara di rumah sakit, Han Ji sedang mendampingi Sun Ah yang terbaring koma. Momen ini pun disaksikan oleh Shin Hyun yang sedang mencemaskan nasib Sun Ah. Keesokan harinya, Jung Woo menemukan sebuah kacamata yang tiba-tiba ada di mejanya. Karena dorongan Gyu Jin, Jung Woo akhirnya mau menyimpan kacamata itu meskipun barang itu bukanlah miliknya. Lantas saat Jung Woo pertama kali menggunakannya, terungkap bahwa kacamata ini adalah vision. Dalam waktu relatif singkat, Jung Woo bisa memahami arti S-line dan tipenya. Tak lama kemudian, Han Ji datang ke lokasi untuk menemui Gyu Jin. Di tengah percakapan, Gyu Jin meminta maaf karena ia seharusnya lebih memperhatikan Sun Ah agar insiden itu tidak sampai terjadi. Menjawab pertanyaan Han Ji, Gyu Jin mengungkapkan bahwa selama ini Sun Ah menjadi korban perundungan Hye-yang. Namun sampai hari itu Hye-yang belum juga masuk sekolah. Seolah-olah ia menghilang entah kemana. Guna menyelidiki insiden, Han Ji akhirnya menginterogasi teman kencan Sun Ah yang bernama Jiwon. Secara keseluruhan, Jiwon mengakui kencannya berjalan normal. Hanya saja Jiwon agak heran saat Sun Ah tiba-tiba menyudahi kencan dan buru-buru pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Han Ji mendapatkan pemberitahuan bahwa kasus insiden Sun Ah resmi ditutup dengan dugaan Sun Ah mencoba bunuh diri. Ternyata penutupan kasus ini dilakukan demi menjaga nama baik SMA Bangju. Tak terima dengan keputusan ini, Han Ji pun mulai menyelidiki kasus Sun Ah secara pribadi dengan keyakinan Sun Ah menjadi korban pembunuhan. Kembali ke Jung Woo, ia akhirnya berkenalan dengan Byung Chol, suami Kyung Mi yang selama ini jarang ada di apartemen. Lantas saat menggunakan lift bersama Byung Chol, Jung Woo menemukan bukti bahwa kakak iparnya diam-diam berselingkuh dengan seorang perempuan yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Keesokan harinya, Jung Woo menanyakan pendapat Gyu Jin tentang cara menghadapi perselingkuhan. Terinspirasi oleh adegan film, Gyu Jin akan membongkar perselingkuhan di depan banyak orang dan membiarkan keributan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Jung Woo menemukan sebuah paket salah alamat yang dikirim untuk orang bernama Taesok. Curiga dengan paket ini, Jung Woo akhirnya melakukan penyelidikan. Dari situlah ia bisa mengetahui keberadaan Cherin yang diyakini menjadi selingkuhan Byung Chol. Setelah itu, Jung Woo dan Kyung Mi melaksanakan upacara peringatan kematian ibu mereka. Seusai upacara, Jung Woo menjelaskan kenapa ia membatalkan pernikahannya. Rupanya Jung Woo mengambil keputusan ini usai memergoki calon istrinya tidur dengan pria lain. Momen itu pun seketika mengingatkan Jung Woo pada sang ayah yang meninggalkan keluarga untuk hidup bersama selingkuhannya. Sejak mengetahui perbuatan buruk ayahnya, Jung Woo sangat membenci perselingkuhan. Keesokan harinya, SMA Bangju digemparkan oleh foto skandal Sung Jin dan Hye-yang yang tersebar di dunia maya. Pada hari yang sama,
Han Ji menangani kasus Sung Jin yang ditemukan bunuh diri di dalam mobil. Lantas melalui suratnya, Sung Jin mengisyaratkan ia nekat mengakhiri hidup karena merasa sangat malu dan bersalah atas hubungan terlarangnya bersama Hye Yang. Di akhir pemeriksaan lokasi kejadian, petugas melaporkan bahwa Sung Jin sudah tewas sejak beberapa hari yang lalu. Kini Han Ji menyimpulkan Sung Jin sudah tahu foto skandalnya akan disebarkan sehingga ia pun memilih bunuh diri sebelum keributan terjadi. Setelahnya, Han Ji melanjutkan penyelidikan insiden Sun Ah dengan menggali keterangan dari Shin Hyun. Pada akhirnya, Shin Hyun hanya akan mau berbicara lebih jauh jika Han Ji sudah menemukan kacamata yang sempat digunakan Sun Ah sebelum insiden. Pada malam harinya, Jung-woo memata-matai Byung-chol yang sedang makan bersama Cherin. Melihat ada S-line yang terhubung di antara mereka, Jung-woo semakin yakin bahwa Cherin adalah selingkuhan Byung-chol. Tak lama kemudian, Jung-woo memergoki Byung-chol menginap di kamar hotel bersama Cherin. Dengan nada ancaman, Jung-woo menuntut Byung-chol untuk segera mengakhiri perselingkuhannya. Padahal Byung-chol sudah memperingatkan Kyung-mi akan sangat menderita jika hubungan gelap Byung-chol berakhir. Waktu pun terus berlanjut hingga Jung-woo terkejut saat baru mengetahui bahwa Cherin sedang hamil. Setelah itu, Jung-woo dan banyak orang lainnya mendapati bahwa Kyung-mi sengaja menabrak mobil Cherin. Saat Jung-woo berusaha menenangkan Kyung-mi, Byung-chol akhirnya tiba di lokasi. Usai menghampiri Kyung-mi, Byung-chol langsung memeriksa kondisi Cherin yang sedang terguncang. Ternyata Cherin masih ada di dalam mobilnya saat pertama kali ditabrak oleh Kyung-mi. Tak lama kemudian, Jung-woo memukul Byung-chol karena sudah berani berselingkuh dari Kyung-mi. Saat Kyung-mi berhasil menghentikan keributan ini, Byung-chol memilih pergi bersama Cherin yang dipastikan tidak mengalami luka. Begitu waktunya sudah tepat, Kyung-mi membuat pengakuan agar Jung-woo paham. Sebagai permulaan, nama asli Byung-chol adalah Tae-sok, dan sebenarnya Cherin adalah istri sah Tae-sok. Sedangkan Kyung-mi selama ini menjadi wanita simpanan Tae-sok. Lebih jauh lagi, Kyung-mi sudah mengetahui bahwa Jung-woo sempat menuntut Tae-sok untuk segera mengakhiri perselingkuhannya. Nah, tanpa sepengetahuan Jung-woo, perselingkuhan itu sebenarnya adalah hubungan Tae-sok dan Kyung-mi. Adapun Kyung-mi menabrak mobil Cherin karena tak terima Tae-sok mengakhiri hubungan gelap mereka. Kini Jung-woo menyesali perbuatannya. Sebab jika ia tidak menuntut Tae-sok, maka Kyung-mi pasti akan tetap hidup dengan nyaman meskipun harus menjadi wanita simpanan. Beberapa waktu kemudian, Han Ji memeriksa kamar Sun Ah untuk mencari kacamata keponakannya yang sebenarnya adalah Vishen. Meski pencarian tidak membuahkan hasil, Han Ji berhasil menemukan catatan pada diari Sun Ah yang berhubungan dengan Vishen. Begitu mengetahui penemuan ini, Shin Hyun akhirnya mau berbicara lebih jauh. Dari sinilah Han Ji baru mengetahui keberadaan S-line dan kemampuan Vishen. Shin Hyun lalu mengungkapkan ia bisa melihat S-line sejak lahir. Masih dalam kesempatan yang sama, Shin Hyun bercerita bahwa Sun Ah memanfaatkan Vishen untuk mengancam orang lain. Oleh sebab itu, Shin Hyun meyakini Sun Ah terjatuh dari atap akibat didorong oleh orang yang ingin membalas ancamannya. Karena masuk akal, Han Ji akhirnya setuju dengan teori tersebut. Keesokan harinya, Shin Hyun mengobrol dengan dua teman barunya yang bernama Lee dan Jun Sun. Rupanya Jun Sun adalah ketua kelas Shin Hyun. Shin Hyun lalu mengungkapkan belum lama ini ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Cerita lalu beralih ke seorang perempuan berkacamata yang bernama Mi Song. Tanpa sepengetahuan semua orang, kacamata yang biasa dipakai sebenarnya adalah Vishen. Memasuki jam istirahat, Mi Song diam-diam menatap seorang guru musik yang kita sebut saja dengan nama Sou. Rupanya selama ini Mi Song naksir pada Sou. Waktu pun terus berlanjut hingga Shin Hyun menjalani pekerjaannya sebagai resepsionis di motel. Ternyata pekerjaan Shin Hyun sebagai resepsionis motel sebenarnya melanggar aturan mengingat ia masih di bawah umur. Berkaca dari situasi ini, Lee dan Jun Sun berusaha untuk tidak membuat ulah demi melindungi pekerjaan Shin Hyun. Tak lama berselang, Mi Song datang untuk memesan kamar bernomor 206.
Di sini terlihat Mi Song tidak menggunakan vision dan memiliki penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Kini Shin Hyun heran kenapa Mi Song memesan kamar padahal ia tidak membawa pasangan. Begitu sudah memasuki kamar, Mi Song membuat pengakuan yang hanya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Ternyata pengakuan itu berhubungan dengan obsesi Mi Song terhadap Soo. Saat Mi Song sudah meninggalkan motel, Lee memberitahu bahwa Mi Song adalah staf administrasi di SMA Bangju. Setelah itu, Han Ji mengobrol dengan Shin Hyun usai mendampingi Sun Ah. Meski Shin Hyun tak mau menjawab dengan jelas, Han Ji bisa mengetahui Sun Ah memiliki S lain. Kini Han Ji menduga Sun Ah didorong oleh orang yang pernah berhubungan intim dengannya. Sesampainya di apartemen, Shin Hyun menyaksikan berita kasus pembunuhan. Melihat penampilan tersangka dan tingkah lakunya yang aneh, Shin Hyun meyakini bahwa orang itu sedang memakai vision. Sejak melihat berita ini, Shin Hyun menduga bahwa jumlah vision lebih dari satu. Keesokan harinya, Jun Sun mengajak Shin Hyun pergi ke suatu tempat sepulang sekolah. Sesampainya di tujuan, mereka berenang bersama dalam kondisi masih mengenakan seragam. Selesai berenang, Shin Hyun dan Jun Sun menyantap mie instan sambil menikmati suasana yang sedang sepi. Lantas di momen ini, Shin Hyun mengisyaratkan kemampuannya bisa melihat S lain. Shin Hyun lalu memastikan ia, Jun Sun, dan Lee tidak memiliki S lain sehingga artinya mereka belum pernah melakukan hubungan intim. Pada akhirnya Jun Sun mengakui Shin Hyun adalah gadis yang aneh tapi sebenarnya menarik. Sementara itu, Dong-sik terkejut karena Han Ji pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang sempat terjerat kasus hukum. Dari sini, Dong-sik menanyakan kehidupan asmara Han Ji. Secara gamblang, Han Ji mengakui akhir-akhir ini ia tidak pernah menjalin hubungan percintaan. Meskipun begitu, Han Ji penasaran pada sosok Gyu Jin. Beberapa waktu kemudian, Mi Song kembali memesan kamar motel yang sama. Kini Shin Hyun bisa menyimpulkan Mi Song suka mengunjungi motel pada jam sepi. Saat hendak melakukan tugas perawatan, Shin Hyun tak sengaja mendengarkan pengakuan Mi Song yang sudah memasuki kamarnya. Dari situlah Shin Hyun baru mengetahui obsesi Mi Song, dan ternyata Mi Song menemukan vision di kamar yang biasa ia pesan. Adapun Mi Song merasa dirinya spesial sejak ia memakai vision. Nah, bisa jadi Sun Ah merasakan hal yang sama sehingga itulah sebabnya sikap Sun Ah berubah sejak ia menggunakan vision. Setelah itu Mi Song diam-diam mengintip kamar sebelah yang ternyata digunakan Soo untuk bermesraan dengan perempuan lain. Nah, mulai sekarang kita sebut saja perempuan ini dengan nama Jisung. Di akhir pertemuan, Soo dan Jisung sepakat untuk kembali menggunakan kamar itu pada esok hari di jam yang sama. Usai mengetahui hal ini, Mi Song berniat menyerang Jisung karena cemburu. Keesokan harinya, Mi Song memesan kamar langganannya lebih awal agar ia bisa membuat persiapan. Begitu Jisung datang, Mi Song langsung bergerak cepat untuk melumpuhkannya. Mi Song lalu menyekap Jisung di kamar dan mencuri pakaian korban, agar bisa tampil memikat di depan Soo nanti. Setelah itu, Mi Song memasuki kamar pesanan Soo. Karena sudah mengenal Mi Song, Soo heran kenapa tiba-tiba Mi Song mendatanginya di saat Soo sedang menunggu Jisung. Begitu mendengar pengakuan Mi Song, Soo baru menyadari bahwa perempuan itu terobsesi pada dirinya. Lantas saat hendak pergi, Soo jatuh pingsan akibat meminum air yang sudah diracuni oleh Mi Song. Tak lama kemudian, Mi Song berusaha memuaskan fantasinya. Selagi Soo masih tak sadarkan diri, Mi Song pun memastikan Soo sebentar lagi akan kembali sadar. Namun, kenyataannya malah meninggal dunia akibat racun yang diberikan oleh Mi Song. Kejadian ini pun seketika membuat Mi Song panik sehingga merasa sangat bersalah. Pada akhirnya, Mi Song menggunakan toilet di kamar yang sama untuk bunuh diri. Selang beberapa jam, Han Ji tiba di lokasi untuk memeriksa jasad Mi Song yang ditemukan tewas di bak mandi. Selesai pemeriksaan, Han Ji berdiskusi dengan Shin Hyun. Belajar dari kejadian Jung Min, Sun Ah, dan Mi Song, Shin Hyun kini menyimpulkan bahwa vision bisa mendorong penggunanya untuk berbuat jahat. Karena hal itulah Shin Hyun menekankan bahwa vision sangatlah berbahaya.
Meski sudah mengetahui pengaruh buruk Vision, Hanji tetap ingin mencari kacamata itu karena ia penasaran. Seiring berjalannya waktu, Hanji berhasil menemukan Vision Misong yang sebelumnya tenggelam di dalam air bak mandi yang keruh akibat bercampur dengan darah Misong. Lantas begitu menggunakan Vision, Hanji akhirnya baru mempercayai keberadaan S-Line dan kemampuan kacamata tersebut. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu Hanji. Ternyata Hanji sudah mengasuh Sun Ah sejak kedua orang tua gadis itu meninggal dunia. Dan rupanya Hanji sejak dahulu tidak mau memiliki hubungan yang terikat. Kembali ke masa sekarang, Hanji mendapati Sun Ah hanya memiliki satu S-Line. Kini Hanji mulai fokus mencari siapa orang yang berhubungan intim dengan Sun Ah. Mengingat ia curiga bahwa orang itu adalah pelaku yang telah mendorong Sun Ah dari atap. Hanji lalu baru mengetahui dongsik rekannya hanya memiliki 2 S-Line. Setelah itu Hanji memaksa Jiwon untuk menemui Sun Ah yang masih koma. Hanji lalu mendekatkan posisi Jiwon dengan Sun Ah guna membuktikan apakah anak itu adalah orang yang berhubungan intim dengan Sun Ah. Hasilnya S-Line antara Sun Ah dan Jiwon tidak terhubung sehingga artinya mereka belum pernah berhubungan meski sudah berkencan. Keesokan harinya, Hanji menangani kasus pemerkosaan seorang siswi SMA Bangju yang bernama Jina. Saat diinterogasi, Jina mengisyaratkan ia dilecehkan oleh kakak kelasnya, Han Yu yang juga bersekolah di SMA yang sama. Dan menurut keterangan Jina, peristiwa itu terjadi usai dirinya meminum miras bersama dengan Han Yu. Bagaimanapun, Hanji mempertanyakan kebenaran pengakuan Jina. Karena berkat Vision, Hanji diam-diam bisa membuktikan bahwa Jina berbohong soal jumlah hubungan intim yang pernah ia lakukan. Setelah itu, Hanji tak sengaja bertemu Gyujin saat mencari Han Yu di sekolah. Melihat Gyujin belum memiliki S-Line, Hanji meyakini guru cantik itu ingin mempertahankan kesuciannya sebelum menikah. Hanji lalu tak mengizinkan Gyujin menjenguk Sun Ah karena waktunya belum tepat. Tak lama kemudian, Hanji dan Dongsik mulai menginterogasi Han Yu yang kini dicurigai sebagai pelaku pelecehan Jina. Secara keseluruhan, Han Yu meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pelaku meskipun ia memang sempat minum miras bersama Jina. Setelah itu, Shin Hyun mendapati Hanji sedang berada di sekolah. Shin Hyun lalu mendesak Hanji untuk berhenti menggunakan Vision, karena dikhawatirkan Hanji akan berbuat jahat seperti para pengguna Vision lainnya. Namun, Hanji menolak dengan alasan ia memakai kacamata itu untuk menyimpan barang bukti kasus Misong. Saat perdebatan mereka masih berlanjut, Gyujin datang dan berhasil menenangkan keadaan. Setelah Shin Hyun pergi, Hanji memberitahu bahwa gadis itu adalah tetangganya. Saat melihat Hanji meninggalkan sekolah, Gyujin diam-diam menunjukkan kemampuannya melihat S-Line dengan mata telanjang sama seperti Shin Hyun. Pada malam harinya, Shin Hyun mendatangi motel tempatnya bekerja untuk mencari petunjuk. Rupanya sejak tahu cara Hanji mendapatkan Vision, Shin Hyun curiga ada orang yang sengaja menaruh kacamata itu agar kemudian bisa digunakan oleh orang lain. Saat masih mencari petunjuk, Shin Hyun tak sengaja bertemu Junsun yang mencarinya karena khawatir. Demi merahasiakan penyelidikannya, Shin Hyun menyatakan ia memasuki motel untuk mencari barangnya yang tertinggal. Sementara itu, Hanji memeriksa apartemen Han Yu yang menjadi lokasi saat ia minum miras bersama Jina. Sama dengan interogasi sebelumnya, Hanji tidak menemukan petunjuk yang berarti. Meskipun begitu, Hanji merasa ada yang janggal dengan selimut Han Yu. Keesokan harinya, Hanji menemukan selimut Han Yu dibuang ke tempat yang tak seharusnya. Dari penemuan ini, Hanji semakin curiga Han Yu terlibat dalam kasus Jina. Setelahnya, Han Yu memberikan keterangan baru saat ia kembali diinterogasi oleh Hanji. Jadi, usai mabuk, Jina masih ingin minum lagi sehingga Han Yu pergi membeli bir di minimarket terdekat. Han Yu juga mengakui ia tak tertarik pada Jina meskipun Jina terus berusaha mendekatinya. Waktu pun terus berlanjut hingga Hanji memeriksa rekaman CCTV minimarket pada saat Han Yu membeli bir. Di sini terlihat ada geng beranggotakan 4 remaja yang memiliki S-Line. Nah,
Kebetulan Hanji sudah memastikan Jina memiliki es lain. Curiga, geng ini adalah pelakunya. Hanji akhirnya menginterogasi salah satu anggota dari geng tersebut. Hanji lalu sengaja mengulur waktu dan bersikap berbelit-belit agar anggota itu tertekan dan mau mengaku. Jadi, ternyata Han Yu mendalangi aksi pemerkosaan keempat anggota geng terhadap Jina di apartemennya. Adapun Jina tidak sadar menjadi korban mereka, karena sebelum kejadian Han Yu sudah memberikan obat untuk membuat Jina pingsan. Usai mengungkap kebenaran kasus Jina, Hanji mengantarkan Shin Hyun ke halte terdekat. Sependapat dengan Shin Hyun, Hanji kini baru sadar bahwa kemampuan melihat es lain bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidup orang lain. Karena lebih melihat efek positifnya, Hanji pun memutuskan untuk tetap memakai Vision. Selesai mengantarkan Shin Hyun, Hanji pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat sebagai pasien demensia. Hanji lalu marah usai staf melaporkan bahwa ayah Hanji pergi tanpa seizinnya. Hanji akhirnya terkejut begitu melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Gyu Jin membawa ayah Hanji pergi. Dari kejadian ini, Hanji bergegas pergi ke rumah sakit Sun Ah karena khawatir keponakannya akan diculik. Sesampainya di tujuan, Hanji merasa lega karena Sun Ah masih ada di kamarnya. Tak lama kemudian, es lain Sun Ah tiba-tiba menunjukkan pergerakan yang menandakan orang yang berhubungan intim dengannya sedang mendekati lokasi. Sesaat setelahnya, Hanji terkejut karena ayahnya tiba-tiba datang memasuki kamar Sun Ah. Hanji lalu terpukul begitu mengetahui ayahnya adalah orang yang berhubungan dengan Sun Ah. Hanji pun sebenarnya akan menghajar sang ayah karena ia yakin ayahnya telah mencabuli Sun Ah. Namun, Hanji mengurungkan niatnya dan berusaha menahan emosi mengingat kondisi ayahnya yang sudah pikun. Di waktu bersamaan, Shin Hyun menangis sambil menatap telapak tangannya yang bersimbah darah. Shin Hyun akhirnya menghubungi Hanji demi mencari pertolongan. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Junhee yang berprofesi sebagai barista kopi. Lantas sejak videonya beredar, Junhee merasa sangat tertekan hingga akhirnya ia mencoba bunuh diri. Nah, di tengah situasi ini, Gyu Jin tiba-tiba muncul dan menggagalkan aksi nekat Junhee. Gyu Jin lalu menaruh Vision sambil membujuk Junhee agar mau menggunakan kacamata itu. Kembali ke Shin Hyun, kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia menghubungi Hanji. Jadi, setelah Hanji mengantarkannya ke halte, Shin Hyun bertemu dengan Jun Sun. Sebagai kado ulang tahunnya yang ke-17, Shin Hyun mengajak Jun Sun untuk berhubungan intim di motel. Atas dasar suka sama suka, mereka akhirnya melakukan hubungan pertamanya dengan cara yang aman. Pasca momen mesra tadi, Shin Hyun merasa takjub saat melihat es lain miliknya dan Jun Sun terhubung. Setelahnya, Shin Hyun dan Jun Sun pergi menuju halte terdekat. Di tengah perjalanan, Jun Sun meninggalkan Shin Hyun sebentar untuk membeli makanan. Tak lama kemudian, Shin Hyun mendengar orang-orang berteriak soal kondisi Jun Sun. Dari situ Shin Hyun menemukan Jun Sun tewas mengenaskan akibat tertimpa material bangunan. Sejak kejadian ini, Shin Hyun merasa dirinya adalah anak terkutuk karena ia telah menyebabkan orang-orang terdekatnya mati. Saat masih terpukul oleh kematian Jun Sun, Shin Hyun tiba-tiba mendapatkan pesan ucapan selamat ulang tahun dari nomor yang tak dikenal. Mengejutkannya, pesan ini disertai foto teman Shin Hyun yaitu Lee yang sedang disekap. Dari sinilah Shin Hyun menghubungi Hanji untuk mencari pertolongan. Saat mereka sudah bertemu, Shin Hyun mengakui bahwa selama ini ia selalu mendapatkan kartu ucapan selamat ulang tahun. Namun masalahnya identitas pengirim kartu tidak pernah diketahui. Berbekal keahliannya sebagai detektif, Hanji akhirnya memiliki teori, yakni Gyu Jin adalah orang yang mengirim kartu ucapan dan foto penyekapan Lee sekaligus orang yang telah menjatuhkan Sun Ah dari atap. Nah, rupanya teori Hanji berdasarkan pada aksi Gyu Jin saat membawa ayah Hanji pergi dari rumah sakit. Dengan mengikuti informasi pada pesan, Hanji dan Shin Hyun pergi ke SMA Bangju untuk mencari Lee. Sesampainya di tujuan,
Mereka tiba-tiba terpisah dengan cara di luar nalar. Dalam situasi ini, Shin Hyun berhasil menemukan Lee dan langsung membebaskannya. Nah, sebelum disekap, Lee pergi ke sekolah atas permintaan Shin Hyun. Padahal kenyataannya Shin Hyun tidak meminta demikian sehingga artinya ada orang lain yang menyuruh Lee. Setelah itu Shin Hyun dan Lee berusaha keluar dari sekolah. Namun pada akhirnya mereka terjebak karena selalu kembali ke tempat yang sama. Melihat kejanggalan ini, Shin Hyun yakin sekolah sudah berubah menjadi dimensi supernatural akibat pengaruh sihir. Di tengah kebuntuan, Shin Hyun dan Lee bergerak menuju atap gedung sekolah demi mencari petunjuk. Sesampainya di tujuan, Shin Hyun terkejut melihat Lee tiba-tiba memakai vision. Lebih jauh lagi, kepribadian Lee mendadak berubah drastis sehingga Shin Hyun meyakini perubahan itu dipicu oleh vision. Mengutip perkataan Gyu Jin, Lee mengungkapkan bahwa kematian Shin Hyun akan membuat umat manusia bisa melihat es lain dengan mata telanjang. Di saat Shin Hyun masih bingung dengan informasi itu, ia berusaha merebut vision demi kebaikan Lee. Dengan cara paksa, Shin Hyun berhasil merusak vision sehingga kepribadian Lee kembali seperti semula. Anehnya, Lee tidak mengingat perubahannya saat ia menggunakan vision. Di sisi lain, warna mata Shin Hyun tiba-tiba berubah usai memulihkan kondisi Lee. Sementara itu, Hanji yang juga terjebak di sekolah tiba-tiba menemukan kelompok pengguna vision. Di hadapan kelompok tersebut, Junhee mengeksekusi seorang pria yang pernah berhubungan dengannya. Cerita kemudian ditarik mundur untuk menjelaskan perubahan Junhee. Jadi sejak ia menggunakan vision dan mengetahui arti es lain, Junhee berterima kasih kepada Gyu Jin. Momen ini pun membuktikan bahwa Gyu Jin adalah pemberi vision. Lantas secara tersirat Gyu Jin mengakui misi utamanya adalah membuat umat manusia bisa melihat es lain dengan mata telanjang. Tujuannya agar Gyu Jin bisa memicu konflik yang menyebabkan manusia saling membunuh. Usai mendapatkan petunjuk dari Gyu Jin, Junhee membunuh sejumlah pria yang pernah berhubungan intim dengannya. Ternyata Junhee bertindak demikian demi menghapus es lain miliknya yang membuat ia sangat terganggu. Kembali ke masa sekarang, Hanji akhirnya menemukan Gyu Jin yang ternyata menjadi ketua kelompok vision. Mengejutkannya, Gyu Jin sebenarnya memiliki banyak sekali lain dan ia bisa menyembunyikannya dengan sesuka hati. Usai mengungkapkan identitas aslinya, Gyu Jin menyuruh Hanji untuk membunuh ayahnya sebagai hukuman atas perbuatannya pada Sun Ah. Begitu sudah mendapatkan pisau, Hanji berusaha membunuh Gyu Jin demi mengakhiri kejahatannya. Namun, Gyu Jin bisa menggagalkan aksi Hanji dengan sangat mudah. Gyu Jin akhirnya mengeksekusi ayah Hanji tepat di hadapan sang anak. Setelah itu, Hanji menembak Gyu Jin berulang kali demi menghentikannya. Namun tak disangka tubuh Gyu Jin kebal peluru membuktikan ia bukanlah manusia biasa. Saat memojokkan Hanji, Gyu Jin membuat pengakuan penting. Ternyata Gyu Jin sengaja mendorong Sun Ah dari atap hingga koma agar Hanji mau bersikap perhatian pada Sun Ah. Tak lama berselang, Shin Hyun muncul dan berhasil menyelamatkan Hanji. Saat Shin Hyun mengecam misi utamanya, Gyu Jin mengatakan bahwa Shin Hyun sebenarnya adalah anak istimewa. Gyu Jin juga mengakui dirinya adalah perwujudan hasrat manusia untuk melihat es lain. Setelah itu, Gyu Jin menikam ibu Shin Hyun yang selama ini meninggalkan anaknya. Di tengah kondisi kritis, ibu Shin Hyun mengakui ia sebenarnya adalah pengguna vision dan ternyata ibu Shin Hyun bisa membongkar perselingkuhan suaminya bukan karena kemampuan unik Shin Hyun, melainkan karena vision. Inilah sebabnya ibu Shin Hyun meminta putrinya berhenti merasa bersalah terkait aksi ibu Shin Hyun membunuh sang suami. Usai ibunya tewas, Shin Hyun berusaha menyerang Gyu Jin untuk balas dendam. Namun pada akhirnya Gyu Jin berhasil membalikan keadaan hingga ia pun berhasil menikam Shin Hyun. Sebagai bagian dari misinya, Gyu Jin mengeluarkan banyak darah Shin Hyun dan memulai ritual sihir agar umat manusia bisa melihat es lain dengan mata telanjang.
Setelah memastikan Shin Hyun sudah mati, Gyu Jin berhasil melaksanakan misinya. Tak lama kemudian, Shin Hyun bangkit dan berhasil menyerang balik. Mendekati kematiannya, Gyu Jin mengisyaratkan bahwa Shin Hyun terlahir untuk menghentikannya. Lebih jauh lagi, kebangkitan Shin Hyun membuktikan ia tidak bisa mati. Dan sebenarnya hal itu sudah terlihat saat dahulu Shin Hyun berulang kali gagal bunuh diri. Pasca kematian Gyu Jin, umat manusia menjadi gempar karena bisa melihat S-Line. Kekacauan pun tak terhindarkan sejak umat manusia mengetahui arti S-Line. Beberapa bulan kemudian, manusia berusaha beradaptasi dengan menggunakan kacamata hitam dan helm agar perhatian mereka tidak terpaku pada S-Line. Di tengah kondisi dunia saat ini, Shin Hyun akhirnya bisa merasa menjadi manusia normal karena sekarang semua orang bisa melihat S-Line dengan mata telanjang. Sementara itu, Suna telah pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Waktu pun terus berlanjut hingga Shin Hyun mengunjungi makam Jun Sun. Tak lama kemudian, Shin Hyun tiba-tiba mendengar suara misterius memanggil namanya. Ternyata suara itu berasal dari Gyu Jin yang masih hidup dan sedang mengawasi Shin Hyun. Itu dia guys. Keseluruhan alur cerita series S-Line mulai dari episode pertama hingga selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.